Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terhubung dengan Ustaz Azhar. Kedengaran, Mas? Kedengeran Ustaz? Jelas? Bentar. Ini Siap. Posisi menentukan prestasi Ustaz. Oke Ustaz. Kita sapa teman-teman dulu ya Ustaz ya di IG. Ya. Ya, Assalamualaikum Sobat Pasar Modal Syariah. Alhamdulillah sore ini kita bisa live lagi. Kalau minggu lalu kita sudah diskusi tentang bisa nggak sih pasar modal itu jadi syariah gitu. Mungkin masih ada ya teman-teman yang ya masih ada yang ganjel mungkin ya pertanyaan-pertanyaan. Emang boleh ya yang namanya trading saham itu gitu. Nah, untuk itu hari ini kita teruskan diskusinya bersama narasumber kita dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Azhar. Azharul Latif ya Ustadz ya. Beliau adalah BPH DSN MUI sekaligus juga merupakan dosen ya Ustadz ya, Ustadz aktif hukum Islam Syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Itu Ustadz ya. Siap. Oke, gimana? Kita bisa mulai diskusinya aja atau gimana? Silakan, Mas. Oh, baik. Sebelumnya saya juga mau informasi ke teman-teman ya kalau DSN MUI ini sudah mengeluarkan sejak tahun 2011 fatwa tentang trading saham ini ya Ustadz ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang mau apa namanya mengecek ya istilahnya ya, mengecek fatwanya seperti apa sih, fatwanya ada di Fatwa DSN MUI nomor 80 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 Romawi garis miring 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek dan ekuitas di pasar reguler bursa efek. Saya ulangi ya fatwanya ya, fatwa nomor 80 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 Romawi garis miring 2011. Silakan teman-teman kalau mau mengakses fatwa terkait penyelesaian transaksi di pasar modal syariah. Nah, Ustaz, sebelum kita masuk ke bedah fatwa ya, bukan bedah fatwa juga ya, diskusi tentang fatwa ini ya, Ustaz ya. Nah, Ustaz, jadi gini, Ustaz, kita kan sering nih mendengar kajian-kajian ya berbagai ustadz gitu, banyak sudah membahas apa sih hukum trading saham ini gitu, apa sih bagaimana sih hukum perdagangan saham di pasar modal ini gitu. Nah, sebenarnya Ustaz, apa sih yang melatar belakangi DSN mengeluarkan fatwa tersebut Ustaz? Padahal udah banyak pendapat dari ustaz-ustaz yang lain gitu. Iya. Silakan Ustaz. Jadi DSN mengeluarkan fatwa itu atas dasar permintaan dari bursa efek saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa bursa efek meminta fatwa ke DSN. Nah, dari sejarah yang saya ketahui, karena kebetulan saat itu saya belum di DSN, tapi informasi yang sampai ke saya dari yang meminta fatwa, yaitu bursa efek yang waktu itu masih dipimpin oleh Ibu Kiki, bahwa saat ini tingkat keberagamaan umat itu meningkat. Jadi segala sesuatu pasti ditanyakan, apa ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Nah, di samping itu, lembaga keuangan syariah juga berkembang pesat. Nah, di antara efek dari perkembangan lembaga keuangan syariah juga meniscayakan adanya investasi di saham. Nah, tentu saja karena ini lembaga keuangan syariah, maka kalau investasi ke saham, harus saham yang sesuai syariah. Nah, kalau saham itu ditradingkan di bursa efek melalui sistem online tradingnya, nah kira-kira itu sudah sesuai syariah atau belum gitu ya. Satu sisi keberagamaan umat itu meningkat sehingga segala sesuatu ya ingin diukur bahwa ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Yang kedua, tuntutan industri ya, bahwa lembaga keuangan syariah itu meningkat pesat yang meniscayakan
perlunya adanya instrumen alternatif. Selain pasar uang ya pasar saham lah. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Jadi memang ada permintaan ya Ustaz ya terkait fatwa Iya. tersebut. Jadi memang fatwa DSN ini yang akan apa ya, yang memang menjadi acuan kita untuk melakukan muamalah di pasar modal ini ya Ustaz ya. Ya, terus ini Mas, tadi pertanyaan yang kedua, Mas Arief ya, mengapa Ya. kok masih diperlukan fatwa sementara sudah banyak pendapat-pendapat para ustadz, para kiai ya, apalagi sekarang kalau kita buka YouTube banyak sekali tuh pendapat-pendapat ulama tentang saham termasuk trading saham. Nah, ternyata pendapat ulama, pendapat para kiai, pendapat para ustadz asatid itu belum tentu sama melihat saham itu. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan, ada yang tawakuf tidak memberikan hukum, biasanya ujung-ujungnya subhat, karena belum ada alternatifnya. Nah, kalau dibiarkan umat ini mengikuti apa yang diyakini, itu yang terjadi adalah kebingungan, Mas. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka negara harus turun nih. Harus menunjuk siapa yang punya otoritas mengeluarkan fatwa yang mengikat dalam operasional pasar modal, dalam operasional perdagangan saham. Nah, disinilah kaidah hukmul hakim mulzim wa yarfa'ul khilaf, bahwa kebijakan negara ya untuk memilih pendapat yang mana itu akan mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, itu penting karena ini ranah publik. Kalau ranah privat tidak masalah terjadi perbedaan. Karena ranah publik maka butuh otoritas yang memilih. Nah, mana pendapat yang bisa diterapkan di pasar modal. Oleh karena itu, ketika ada perbedaan, ya hal yang biasa, tapi yang dijadikan acuan adalah yang ditunjuk oleh otoritas. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca berbagai peraturan perundangan, undang-undang tentang SBSN, kemudian POJK terkait pasar modal, selalu ada istilah prinsip syariah ya. Nah, prinsip syariah ini prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa DSN MUI, Mas. Bukan fatwa ormas tertentu, ustadz tertentu, atau kiai tertentu, tapi yang ditunjuk adalah DSN MUI, di mana MUI adalah rumah bersama dan rumah besar umat Islam. Begitu, Mas. Oke, jadi karena sudah ditunjuk oleh negara, jadi istilahnya kita sudah harus mengikuti fatwa yang memang sudah diarahkan dari DSN MUI ini ya, Ustaz ya. Iya. Oke, Ustaz. Oke, kita masuk ke pembahasan saham. Jadi sebelum kita masuk ke jual beli saham segala macam, Ustaz. Jadi masih banyak nih pertanyaan Ustaz dari teman-teman. Sebenarnya boleh nggak sih kita membeli saham syariah gitu dulu, Ustaz? Padahal kan di saham syariah itu kan kita tahu ya masih ada toleransi-toleransi seperti misalnya ada toleransi hutang berbasis bunga 45%, kemudian pendapatan non halal kurang dari 10%. Nah, dalam pandangan fikih Ustaz, penetapan toleransi tersebut seperti apa sih Ustaz? Iya. Nah, kebetulan saham ini kan produk kontemporer ya. Yang zaman Nabi itu tidak ada. Belum ada saham. Nah, karena itu, karena tidak ada, maka memunculkan perbedaan pendapat. Apalagi ketika kita mau mensyariahkan saham, itu bukan persoalan yang mudah. Karena umumnya perusahaan-perusahaan tersebut didirikan bukan berdasarkan prinsip syariah. Ya pokoknya berdiri aja, ya asal mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan atau nanti penerbit saham ya emiten, ini tentu saja tidak dijamin bahwa transaksinya itu sesuai syariah. Ya hutangnya ya, hutang yang ribawinya nggak dijamin pasti tidak ada. Ya atau pendapatan non halalnya ya, pendapatan yang tidak halalnya juga tidak bisa dijamin. Nah, sementara ketika kita mau masuk ke pasar modal yang di situ menjual saham syariah, tentu saja kita harus melakukan screening. Ya, screening memilih saham-saham itu mana saja sih yang boleh. Nah,
Di antaranya kan ya harus zero riba kan, nol riba. Dan juga tidak ada pendapatan yang haram. Namun, untuk memenuhi tuntutan yang ideal itu nampaknya sulit. Itu tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun sulit. Oleh karena itu, kemudian di Indonesia menetapkan ya bahwa perusahaan emiten yang mengeluarkan saham itu masih ditolerir sahamnya syariah, meski total utang berbasis bunga dibandingkan total aset asal ya tidak lebih dari 45%. Kemudian total pendapatan bunga dan total pendapatan yang non halalnya tidak lebih dari 10%. Nah, pertanyaannya, loh, ini saham syariah kok masih belum zero ya? Zero bunga dan zero sesuatu yang halal. Oke. Betul, nah, ini ulama menyikapi seperti ini, ada dua pendapat, Mas. Ya, ada minoritas ulama, ini minoritas ya, ulama kontemporer, itu tetap haram, Mas. Dan tidak mau bertransaksi pada sesuatu yang masih ada haramnya. Tidak mau. Tapi mayoritas ulama kontemporer, termasuk AOIV ya, itu menyetujui dibolehkan meski ada hal-hal yang belum halal. Gitu. Dibolehkan, tapi ada batas-batasnya. Loh, bagaimana ini? Bercampur antara yang halal dan haram kok dibolehkan? Nah, ada kaedah-kaedah ulama, Mas, bahwa apabila ada percampuran antara yang halal dan haram, dan yang haramnya itu sedikit, maka masih dianggap sebagai halal. Itu nanti bisa dilihat ya, banyak sekali pendapat ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah, itu juga mengatakan seperti itu. Jika terjadi percampuran antara harta halal dan haram, dan mayoritas halal, maka masih dihukumi halal. Nah, kemudian juga ada kaidah ulama, yajuzu taba'an mala yajuzu istiqlalan. Artinya, yang haram sedikit itu kan bukan tujuan utama. Asal perusahaannya itu tujuannya adalah benar, produknya ada halal, nah masalah aksesoirnya ya, misalnya pendapatannya itu aksesoir, itu ikutan. Maka kalau hanya sifatnya ikutan, itu tidak dipersoalkan. Tapi kalau masalahnya, emitennya ini memang perusahaannya memproduksi hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan syariah, tentu saja itu tidak boleh. Kemudian juga ada kaidah yang terkenal, yang banyak juga dipakai oleh DSN, lil aksar hukmul kul, ya. Lil aksar hukmul kul. Artinya, yang mayoritaslah yang dihukumi. Nah, karena yang minoritas itu haramnya itu minoritas kecil, maka yang dihukumi mayoritas. Kemudian juga mengapa ini dibolehkan? Nah, ulama kontemporer mengatakan karena tadi saham itu menjadi kebutuhan transaksi bisnis modern. Sulit menghindari transaksi saham. Nah, karena sulit, maka ada kaidah al-hajah tangzilu mangzilatul darurah ya. Jadi kebutuhan itu bisa menempati status darurat. Nah, karena statusnya darurat, ya boleh jadi yang nggak boleh menjadi boleh. Nah, itu pun ulama masih membatasi. Ya, masih membatasi tadi. Nggak boleh lebih dari, kalau di luar negeri 33, Mas. Ya, 33%. Kalau di kita kan 45% ya. Total utang berbasis bunga dibandingkan total aset. Di luar negeri 33. Tapi ada kemajuan sejak POJK nomor 35 tahun 2017 itu. Ada di pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 3 itu ada bunyinya begini. Otoritas jasa keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dengan rasio keuangan yang dimaksud ayat 1 yang tadi. Aturan tentang 45%, 10% itu dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal syariah. Artinya klausula ini memungkinkan suatu saat ketika sudah memungkinkan pasar di Indonesia ya, artinya sudah banyaklah perusahaan-perusahaan yang lebih mendekati syariah yang ideal, maka nanti parameter itu bisa diturunkan, bisa dilakukan simulasi. Nah, seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi ini memang menghukuminya beda dengan makanan ya, Ustaz ya. Kalau makanan tercampur yang haram, ya emang udah nggak boleh ya, Ustaz ya. Gitu ya. Tapi kalau harta masih
lil aktar tadi ya Sat ya. Jadi yang kalau misalnya sebagian besar masih yang berupa yang halal berarti masih bisa dihukumi boleh gitu ya Sat ya. Ya, karena itu ada nanti kaidah tafriqul halal anil haram ya. Jadi Oke. kalau memang masalah makanan itu sulit ditafrik apalagi bercampur. Ya, Hmm. misalnya daging ayam sama daging babi senggol-senggolan di penggorengan gitu ya. Nah, itu sulit karena itu makanan. Sementara kalau bisnis ini kan bisa dipilah-pilah ya, bisa ditafrik. Hmm. Yang haram dari sumber apa ya? Nah, itu kan bisa dipilah-pilah. Nah, karena itu dimungkinkan dilakukan tafrik pemisahan antara yang halal dan yang haram. Nanti pada tahap selanjutnya kan ada konsep cleansing Mas ya. Hmm. Pembersihan dari unsur yang haram. Nah, Oke. oke. Ini ada yang nanya Ustaz nih. Ini kalau buat pribadi berlaku nggak Ustaz gitu? Buat pribadi gimana? Jadi misalnya kita nih punya eh, istilahnya utang berbasis bunga di bawah 45%, itu masih boleh nggak gitu? Ya, buat pribadi itu tergantung kondisi ya. Kalau Iya. memang misalnya Mas Arief misalnya ya di satu tempat yang belum ada lembaga keuangan syariah atau kalaupun ada size-nya masih kecil. Mm-mm. Sementara Mas Arief butuh dana banyak kan ya? Kan nggak Iya. mungkin lembaga keuangan yang size-nya kecil itu bisa mengcover kebutuhan Mas Arief. Dalam kondisi seperti itu dimungkinkan kita Oh, masih bisa meminjam di lembaga keuangan konvensional. Apalagi misalnya perusahaan kita ini banyak karyawannya, Mas. Kalau nggak sampai utang, bisa jadi karyawan ini nanti di PHK nih. Karena kebetulan perusahaan kena dampak COVID ini, Mas. Gitu ya. Sementara mau utang, lembaga keuangan syariah yang bisa minjemin terbatas. Kan dimungkinkan kan? Tergantung kondisinya. Tapi kalau kondisi normal, di situ ada lembaga keuangan syariah yang memungkinkan kita mengakses pendanaan dan tidak ada kesulitan apa-apa, maka kita tidak berlaku hukum darurat tadi. Kalau memang nggak ada, kemudian ada kemaslahatan yang lebih besar untuk menjaga jumlah pegawai tadi ya, dari ancaman PHK misalnya, ya sangat mungkin aja. Nah itu juga bisa dilihat nanti di fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Kan masih dibuka peluang itu ya, ketika di daerah yang masih sulit untuk mengakses keuangan syariah. Saya kalau Mas Arief tinggal di mana Mas Arief? Di Jakarta. di Jakarta Ustaz. Nah, Jakarta mah nggak susah, banyak bank syariah ya. Banyak ya Ustaz ya. Jadi teman-teman masih Iya, bisa cari alternatif yang syariah sebenarnya Ustaz ya kalau di Jakarta atau kota-kota besar lainnya ya Ustaz ya. iya, Iya. Oke Ustaz. Sekarang kita balik ke ke fatwanya Ustaz ya. Tadi yang tentang iya. trading saham tadi. Nah, kalau di fatwa itu sebenarnya dibolehkan nggak sih trading saham itu Ustaz? Landasannya seperti apa sih landasan syariahnya? Seperti itu. Iya, jadi trading saham, sekali lagi tadi saya sampaikan ya, bahwa saham itu adalah fenomena modern ya. Yang zaman Nabi tidak ada saham, adanya sirkah Mas. Ya Syirkah. kerjasama misalnya ya, saya Mas Arief, kemudian Mas Ali misalnya bertiga ya. Kita ngumpulin modal sama 10 juta, 10 juta, 10 juta terkumpul 30 juta, ya kan? Nah, kemudian kita pakai untuk bisnis, Mas. Misalnya bisnis jualan sepatu atau jualan baju koko misalnya ya. Nah, nanti antara Mas Arief, saya sama Mas Ali ini adalah pemegang saham dari usaha tersebut. Nah, ini dulu kan akadnya sirkah ya. Jadi dulu saham ini belum di bursa efek, sama Nabi belum ada bursa efek kan. Jadi masih sangat tradisional. Nah, pertanyaannya, boleh enggak gitu ya kan ya? Boleh enggak saham saya di usaha kita bertiga tadi saya jual? Ya. Ya, misalnya saya jual ke Mas Ahmad misalnya. Mas Ahmad, saya nih butuh duit nih. Nah, saya punya apa namanya andil modal saham di usaha ini. Nah, boleh enggak? Nah, para ulama membolehkan untuk memindahkan kepemilikan atas saham sirkah yang dimiliki. Nah, atas dasar inilah kemudian nanti ulama-ulama kontemporer ya, termasuk Majma' Fiqh Al-Islami, AOIV ya, ulama-ulama yang tergabung dalam apa namanya lembaga-lembaga Islam internasional itu semuanya membolehkan. Misalnya nih ya,
keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Al-Islam tahun 92 di Jeddah itu ya. Itu mengatakan ya juzu bai'us saham aurahnuhu ma'amura'ati ma yaktadi bihi nidhamus sirka. Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan perhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan. Kemudian Wahbah Zuhaili di Fiqh Al-Islam wa adillatuhu juga at-ta'amul bil azhum jaizun sar'an. Jadi bertransaksi saham jual beli ya, hibah macam-macam itu boleh secara hukum. Nah, atas dasar ini juga kemudian DSN MUI, tentu DSN MUI ketika dimintai fatwa itu tidak ujuk-ujuk boleh atau tidak, Mas. Sudah melakukan kajian-kajian dan ternyata para ulama ya yang terdahulu itu berpendapat bahwa memungkinkan andil modal dalam sirka itu dialihkan, dijual atau diberikan atau digadaikan boleh. Nah, maka kemudian DSN pun mengatakan ya kebolehan adanya transaksi saham. Jadi dasarnya sangat kuat ya dari pendapat-pendapat ulama klasik. Tentu kalau ada nggak hadisnya Nabi loh, zaman Nabi belum ada kok saham seperti sekarang. Tentu tidak ada. Dalam Al-Quran juga nggak ada. Saham nggak ada gitu. Istilah ashum saham ada, cuman konteksnya bukan saham yang di bursa efek atau saham perusahaan gitu. Oke, baik. Jadi intinya boleh, Ustaz. Cuman gini, Ustaz. Kadang-kadang teman-teman masih ragu nih, Ustaz. Kalau sekarang kan ya, zaman sekarang kan perdagangan saham itu cepet banget nih, Ustaz nih. Saya beli pagi, sore nanti saya bisa jual kayak gitu, Ustaz. Nah, ini teman-teman kadang-kadang masih berpikir bahwa itu nggak mengarah ke spekulasi yang arahnya ke judi ya, Ustaz ya gitu. Nah, ini sebenarnya perbedaannya seperti apa sih, Ustaz, antara yang judi ini yang spekulasinya dengan perdagangan saham yang tadi Ustaz jelaskan seperti itu? Ya, jadi di dalam terminologi syariah itu ada istilah al-mudharabah. Ini bukan akad mudharabah, Mas. Ini artinya spekulasi ya. Ada al-muqamarah ya, ini sama dengan maisir judi. Jadi ada mudharabah itu spekulasi, ada muqamarah itu judi, dan ada al-istismar investasi. Nah, saya kan punya buku tuh. Nih, buku itu judulnya, Mas, Smart Trader, Rich Investor gitu ya. Nah, biasanya ada istilah kamu ini beli saham ini mau dagang saham ya, main saham itu ya, atau kamu mau investasi. Nah, itu kan. Nah, pertanyaannya kalau investasi nggak ada isu ya, selama sahamnya tadi sesuai syariah. Tapi kalau kita ini trading, ini ada isu. Isu apa? Apakah trading dalam konteks spekulasi mudharabah itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syar'i atau tidak? Ya. Nah, kalau dia mengandung muqamarah perjudian atau ada unsur gharar, ketidakjelasan, maka itu masuk kategori maisir yang dilarang. Artinya spekulasi yang dilarang. Contohnya ya, di fatwa DSN itu ada larangan short selling. Bai'ul maksuf, short selling. Mengapa short selling itu dilakukan? Itu spekulan-spekulan ya, trader-trader saham itu banyak melakukan short selling. Nah, short selling itu nggak boleh karena di situ ada gharar. Mengapa ada gharar? Karena dia menjual sesuatu yang belum dimiliki, Mas. Oke. Nah, menjual sesuatu yang belum dimiliki, ini spekulasinya tinggi. Begitu deal harga segini, dia cari saham, ternyata saham harganya juga tinggi, berpotensi menimbulkan konflik nggak? Menimbulkan konflik. Berpotensi merugi nggak? Merugi, karena dia udah komitmen janji, akhirnya berapapun dibeli untuk memenuhi permintaan yang dia tawarkan sebelumnya. Maka ini masuk kategori al-mudharabah atau spekulasi, bukan akad mudharabah ini ya. Spekulasi yang masuk muqamarah atau maisir. Tapi kalau kita trading biasa nih, Mas ya, boleh nggak kita trading ya misalnya pagi ya jam 9 ya, transaksi bursa dibuka, saya beli tuh, Mas, saham Telkom misalnya ya. Tiba-tiba pagi saya beli harga 3.000, siang melejit, Mas. Misalnya jadi 4.000 gitu ya. Nah, boleh nggak saya menjual? Nah, ini pertanyaannya, Mas ya. Untuk mencari
capital gain, bukan investasi, untuk mencari selisih antara saya beli dan saya jual. Boleh enggak? Nah, DSN MUI dalam fatwa itu menyampaikan konsep tentang qobet hukmi ya. Ada qobet hukmi. Nah, qobet hukmi itu berangkat dari hadis Nabi, Mas. Hadis Nabi itu berbunyi, manibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. Jadi siapa saja yang membeli makanan, udah beli nih, saya beli makanan misalnya combro gitu Mas ya. Maka fala yabi'hu, jangan combro yang saya beli itu saya jual ke Mas Arif sebelum saya nerima Mas. Qobet yakbidhu. Nah ini ya. Nah pertanyaannya, menjual sesuatu nggak boleh kalau belum nerima. Maksud nerima itu apa? Nah itu kan ya. Nerima itu apa? Nah dulu secara tradisional namanya nerima ya barangnya diterima, makanannya dikasih. Nah sekarang ketika kita transaksi misalnya uang, ya uang, itu belum tentu ketika transaksi uang dikasih uangnya. Bisa dikasih cek, bisa jadi dikasih ATM, tapi di dalamnya ada uang. Itu bukan uang sungguhan. Nah tapi itu juga masuk qobet, namanya qobet hukmi. Artinya secara administrasi itu udah diserahkan menjadi milik. Nah, sama ketika saya trading saham Mas ya, pagi, siang saya jual, itu begitu saya udah deal, meskipun settlement-nya baru 2 hari ya, kemudian ya, tapi secara secara uruf, tradisi, perdagangan di bursa efek, itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, oleh karena itu saya boleh mengalihkan. Karena para ulama ketika membahas persoalan qobet ini ya, menguasai barang yang akan dijual, nah ulama mengatakan bahwa hadis Nabi itu tidak menentukan bagaimana cara qobet. Bagaimana sih bentuk qobet yang dimaksud hadis itu? Nah para ulama mengatakan qobet di situ dikembalikan kepada tradisi, kebiasaan pedagang. Maka ketika perdagangan itu terjadi di bursa efek, nah pertanyaannya, itu sudah dianggap qobet belum sama bursa efek? Nah ketika fatwa ini dalam proses kajian, ternyata bursa efek mengatakan itu sudah terjadi qobet secara administrasi, sehingga boleh dilakukan pemindahan, walaupun settlement baru 2 hari. Ya, gitu Mas. Ya, jadi istilahnya meskipun nanti kalau untuk transaksi saham tadi ya Ustaz ya, meskipun kita dapat barangnya nanti T+2 setelah 2 hari, kita beli hari ini bisa kita transaksikan lagi ya, karena itu sudah ya secara administrasi sudah menjadi milik kita gitu ya. Iya. Kecuali dulu Mas ya, kalau dulu kan saham itu scriptless ya. Ya jadi wujudnya masih ada kertas gitu ya dulu ya. Nah kalau sekarang ini, maaf dulu bukan scriptless, sekarang scriptless ya. Nah itu kan beda ya. Ketika belum scriptless ya, memang masih manual ya, namanya qobet ya nerima lembar sahamnya kan seperti itu. Nah ketika scriptless seperti ini, dan yang penting Mas, yang penting adalah sistem yang di bursa, yang di KP, yang di KSE aman nggak untuk melakukan trading tersebut. Kira-kira ada kemungkinan kegagalan serah terima atau tidak? Nah itu kan ya, makanya kan ada KP ya, KP itu kan penjamin ya. Nah itu diantara instrumen biar tidak gagal serah kan. Nah, oleh karena itu anggota bursa kan juga menjadi anggota KP ya. Nah, sehingga ada jaminan nanti dari KP. Seandainya gagal serah, yang jamin ya KP-nya kan. Nah seperti itu. Artinya secara instrumen perdagangan aman Mas, sehingga tidak akan muncul kerugian-kerugian ya akibat kesalahan sistem gitu. Kecuali kalau sistemnya masih acak-acakan ya. Itu baru masalah tuh. Ya, karena kita sudah kalau untuk transaksi harian ini cash basis ya, jadi relatif lebih aman insya Allah. Nggak ada yang namanya tadi short selling, tadi yang seperti Ustaz bilang tadi ya Ustaz ya. Gitu. Jadi insya Allah di administrasi di KP-nya Mas, di KSE atau di KP-nya itu sudah teradministrasi dengan baik. Oke Ustaz. Kemudian sebenarnya Ustaz nih, dari fatwa tersebut tadi ya, tadi kita kan berbicara yang boleh ya, yang boleh dilakukan dalam trading saham, dalam jual beli saham. Nah, sekarang sebenarnya yang dilarang itu yang seperti apa Ustaz? Tadi kan sudah dijelaskan tuh sedikit di depan tuh ya, mengandung maizir segala macam. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Ustaz? Ya. Jadi
mengenai larangan-larangan, selain ada di Fatwa 80, ada juga di Fatwa DSN nomor 40. Dan dari dua Fatwa 40 dan 80 itu juga sudah dituangkan ya dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir itu POJK nomor 35 ya tahun 2017. Nah, apa saja yang dilarang dalam transaksi saham? Yang pertama masalah bisnis screeningnya ya, kegiatan usahanya itu harus terbebaskan dari perjudian ya, maisir tadi, qimar, kemudian perdagangan yang dilarang, ya misalnya dia memperdagangkan narkoba, memperdagangkan minuman-minuman haram, memperdagangkan makanan-makanan yang dilarang, kemudian nggak boleh saham itu adalah saham ribawi ya, yang ada ribawi di dalamnya. Misalnya bank-bank ya, bank-bank konvensional itu meskipun menarik itu, nah itu kan kategori ribawi. Oleh karena itu dia tidak masuk kategori saham syariah nanti. Nah kemudian juga nggak boleh saham perusahaan yang mendistribusikan, memproduksi barang-barang haram. Nggak boleh juga perusahaan yang terlibat dalam riswah, dalam suap. Nah itu banyak sekali parameter-parameter. Kemudian parameter selanjutnya tadi yang pertama kali Mas Arief tanyakan ya, masalah keuangan ya, keuangan yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan itu kan, maka nggak boleh ada utang yang melebihi 45% berbasis bunga, nggak boleh ada pendapatan ya yang lebih dari 10% non halal. Nah itu kan ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dari berbagai negara yang mengeluarkan aturan tentang saham syariah hampir sama tuh Mas, aturan-aturan yang ada. Nah kalaupun ada perbedaan yang nggak signifikan, misalnya di Malaysia atau di mana itu secara tegas tuh rokok nggak boleh gitu. Kalau di Indonesia ini nampaknya kok nggak ada tulisan rokok gitu ya. Mungkin karena para ustadz, para kiai masih banyak yang ahli hisab gitu. Jadi nggak secara tegas. Tapi setahu saya saham-saham rokok nggak masuk kan ya, nggak masuk dalam kategori saham syariah yang didaftar efek syariah tuh. Ya karena termasuk perusahaan yang memproduksi yang membahayakan. Ya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Cuman itu menurut beberapa ustadz relatif Mas. Ada ustadz yang ngerokok tambah produktif gitu ya. Nah, ini silang pendapat sehingga fatwa MUI tentang rokok belum bulat mengharamkan. Iya, tapi sekarang sih untuk saat ini nggak bisa masuk rokok sudah untuk saham-saham perusahaan rokok ini tidak bisa masuk. Iya. Kalau di DES sudah dikeluarkan tuh rokok ya dari saham syariah. Jadi gudang garam nggak boleh dibeli Mas. Saham gudang garam. Ya, oke, Ustaz. Nah, ini ada dari teman-teman coba, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, jika kita beli saham tanpa analisis, apakah termasuk judi, Ustaz? Jadi kalau kita, Ustaz, untuk kita mau beli saham kan ada analisa mau apakah itu fundamental atau teknikal atau yang lainnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan analisis yang sudah ada saat ini, apakah itu termasuk judi? Ya, di antara syarat dari akad itu ada para pihak yang akad. Nah, para pihak yang akad ini rukun. Nah, syaratnya para pihak yang akad ini adalah balik dan berakal, ya, balik dan berakal, cerdas. Nah, kemudian dalam konteks muamalah, berakal di sini artinya cerdas secara finansial. Nah, oleh karena itu, kalau kita transaksi saham tanpa mengetahui ilmu transaksinya, maka kita tidak bisa memenuhi syarat sebagai orang yang yang cerdas. Dan dalam Al-Quran juga kan nggak boleh ya, walatulku bi'aidikum ila tahluka. Jadi kamu jangan mencebur dalam kerusakan kalau memang kerusakan itu bisa dimitigasi. Nah karena itu kalau saya meskipun boleh jadi ya namanya jual beli sah, belum tentu yang sah itu toyib ya. Nah faktor toyib ini diantaranya meniscayakan adanya pengetahuan
pengetahuan, keahlian dalam melakukan analisa saham. Kalau nggak bisa, ya sudah. Kan ada instrumen lain tuh, Mas. Namanya reksadana ya. Percayakan kepada ahlinya, manajer investasi. Tapi kalau dalam konteks belajar ya nggak apa-apa, Mas. Nanti kalau nggak nyoba-nyoba kapan bisanya ya. Tapi nominalnya aja jangan besar-besar. Misalnya bursa efek nih ketika membuat pelatihan trading saham, biasanya kan diminta pesertanya investasi 100.000 ya. Nah setelah 100.000 dimasukkan ke rekening dana, dilakukanlah coba-coba trading. Nah seperti itu. Nah kalau dalam konteks belajar tidak masalah, tapi kalau dalam konteks trading sungguhan, misalnya Mas Arief habis dapat warisan 1 triliun gitu ya, nggak pernah belajar saham, nggak apa, wah biar keren, saya akan trading saham. Nah tentu nggak boleh Mas, secara syariah dengan alasan saddu zariah, mencegah terjadinya resiko yang tinggi, itu bisa dilarang Mas. Apalagi kalau misalnya yang melakukan anak kecil yang nggak punya kecerdasan finansial sama sekali, itu bisa dilarang. Begitu. Oke, baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz nih. Di transaksi saham syariah ada kemungkinan taruhan nggak Ustaz di situ yang menjadikan hukumnya jadi haram gitu Ustaz? Gitu. Iya bisa aja. Saham Bisa ini aja, kan hanya objeknya ya. Tapi bagaimana objek itu ditransaksikan, ya di situ bisa terjadi perjudian. Kalau pakai short selling ada perjudian gitu kan. Kalau kemudian transaksi saham dengan pola goreng-menggoreng saham juga ada. Di situ ada penipuan, ada guben, ada pengelabuhan. Jadi bukan jaminan ya, kalau objeknya sahamnya itu udah syariah, transaksinya mesti syariah. Gitu. Nah oleh karena itu fatwa inilah jadi panduan Mas. Biar saham yang sudah dipilah-pilah, ini saham syariah, ini tidak syariah, itu juga cara mentradingkannya juga secara syariah. Maka saya menganjurkan tuh, teman-teman nanti belajarlah SOTS ya, sistem online trading syariah. Nah di situ kita sudah nggak susah-susah lagi untuk memilih mana saham yang boleh, mana yang tidak. Otomatis ketika kita pilih saham dan itu tidak masuk desk, langsung di-ban kan. Ada pop-up-nya. Nah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Anda terindikasi transaksi ribawi. Ya, diingatkan. Ya, itu kelebihannya ya. Sekarang sebenarnya udah canggih. Kita nggak perlu memilih-milih sendiri ya. Bursa efek OJK sudah menyediakan daftar efek syariah. Nanti kemudian daftar efek syariah yang sudah ditetapkan OJK dituangkan dalam sistem, otomatis itu udah kita nggak susah-susah. Gitu. Tapi sebenarnya bukan saham aja ya Ustaz ya yang berpotensi untuk dijadikan taruhan ya Ustaz ya. Kadang komoditas lainnya juga misalnya kayak handphone atau segala macam bisa juga ya Ustaz ya, meskipun komoditasnya halal. Bisa. Iya, meskipun itu halal. Selama bisa diperdagangkan ya. Iya. Saat itu juga ya bisa dispekulasikan ya, bisa digubenkan, bisa ditadliskan ya, bisa semuanya. Gitu. Jadi balik lagi ke kitanya ya Ustadz ya gitu ya. Betul. Baik Ustadz. Kemudian Ustadz, ketika kita bertransaksi saham Ustadz ya, itu kan pasti ada istilahnya apa ya, biaya ya Ustadz ya, biaya yang dikenakan gitu kan. Itu dari perusahaan efek, dari perusahaan sekuritas, entah itu dari ke P atau ke C-nya. Nah, itu akad yang digunakan dalam pengenaan biaya tersebut seperti apa sih, Ustaz? Ya, di fatwa nomor 80 itu ya, walaupun ini bisa berkembang ya, bisa berkembang. Di fatwa nomor 80 itu, ketika kita melakukan transaksi, kita kan melewati broker ya, anggota bursa, yang menyediakan sistem online trading itu. Nah, ketika kita deal ini, membeli saham atau menjual saham, kita dikenakan biaya kan oleh dia. Nah, ini masuk kategori akad apa? Nah, di fatwa DSN itu akadnya jualah. Ini Mas ya, akadnya jualah. Artinya apa? Artinya di awal itu sebenarnya kalau mau diformalkan ada dokumen perjanjiannya itu, pihak
pihak yang akan melakukan transaksi itu mengatakan kepada anggota bursa atau brokernya bahwa jika saya nanti transaksi menggunakan jasa kamu melalui sistem online trading syariah dan berhasil, saya akan berikan fee, begitu kan ya. Nah, fee ini adalah jual, karena akadnya adalah juala. Tapi kalau nggak ada transaksi, meskipun saya udah otak-atik, udah pakai sistem, saya nggak bayar, Mas. Itu kalau juala. Yeah. Tapi kalau ijaroh, mau saya make, mau tidak, saya tetap bayar. Mau ada transaksi atau tidak, saya tetap bayar. Itu bisa jadi menggunakan akad ijaroh atau wakalah bil ujroh. Karena beberapa kajian di kitab-kitab bahasa Arab ya, yang membahas tentang trading saham, profesi broker itu menggunakan akad wakalah bil ujroh, Mas. Wakalah bil ujroh. Tapi di DSN menggunakan jualah. DSN ini lebih memotret dari praktek selama ini di Indonesia. Bahwa kalau nggak ada transaksi kan nggak bayar, Mas. Karena nggak bayar, kan, maka nggak bisa diijarohkan. Termasuk wakalah bil ujroh nggak bisa. Karena wakalah bil ujroh itu menurut para ulama, hakikatnya adalah ijaroh. Nah gitu. Jadi kalau ijaroh itu fix. Mau berhasil, mau tidak, tetap bayar. Nah gitu, Mas. Kemudian nanti Bursa Efek juga kan menyiapkan sistem tuh. Ya. Nah, di fatwa juga dimungkinkan Bursa Efek itu ketika terjadi deal, nanti mengenakan biaya penggunaan sistem. Nah, penggunaan sistem bisa pakai jualah, bisa pakai ijaroh, nah seperti itu. Kemudian ke P, ke C ya, itu kan juga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu. Nah, di fatwa ini juga dibolehkan untuk mengenakan biaya rusum ya atau ujroh berdasarkan prinsip ijaroh. Kalau di fatwa ini berdasarkan prinsip ijaroh. Walaupun kemarin juga sudah ada kajian-kajian kemungkinan menggunakan akad jualah karena sekarang sedang ada kajian fatwa tentang kepe, Mas. Kan ke C udah selesai itu. Nah, sekarang tentang kepe. Nah, itu ada kayaknya ada pengembangan dari fatwa nomor 80. Kalau di fatwa 80 ini kan hanya ijaroh ya. Nah, dimungkinkan nantinya pakai jualah, pakai wakalah bil ujroh, tergantung ya. Prakteknya seperti apa nanti kita berhasil memotretnya ya. Gitu. Ya. Ya, jadi sebenarnya dari biaya tersebut ada landasannya, Ustaz ya, akad antara investor dengan perusahaan efek, dengan transaksi di bursa efek, di KP, di KC-nya itu sudah ada landasan akadnya ya, Ustaz ya. Ada akad syariahnya ada. Nah, kemudian Ustaz, banyak nih teman-teman juga tanya nih, Ustaz. Jadi saya ini investor yang preferensinya saham-saham yang syariah. Tapi saya transaksinya dari sistem online trading yang non syariah, Ustaz. Jadi perusahaan efek yang belum memiliki SOTS. Nah, itu bagaimana Ustaz kalau menurut pendapat Ustaz? Gitu. Apakah dengan menggunakan SOTS lebih aman secara syariah gitu atau lebih syariah compliance atau gimana, atau mungkin ada fatwa yang yang mengikat terkait penggunaan rekening dana nasabah atau rekening efek gitu penggunaan SOTS ini. Jadi kalau menggunakan SOTS kelebihannya banyak, Mas ya. Kelebihannya banyak. Pertama, untuk saat ini karena sudah banyak bank-bank syariah atau yang punya unit syariah yang boleh membuka rekening dana. Nah, sehingga akhir-akhir ini ya, mungkin 2-3 tahun terakhir lah, Mas, itu rekening dananya kalau SOTS-nya syariah dipastikan syariah, Mas. Walaupun dulu awal-awal enggak, Mas. Ini pengalaman saya 2014 SOTS-nya syariah itu, tapi rekening dananya masih konvensional, gitu kan. Kalau rekening efek yang di KC sih sebenarnya itu hanya untuk pada penyimpanan data ya, itu nggak ada urusan halal haram ya. Tapi yang utama ini sebenarnya dana ini. Walaupun saat ini KC juga mewajibkan bagi SOTS yang sudah mengklaim S-nya itu syariah, maka nanti otomatis dibuatkan rekening efek yang sub rekening efek yang syariah juga. Dan dianjurkan oleh KC agar juga
membuka. Nah, mengapa menganjurkan? Karena bukan haknya ke C itu kan bursa ya, apa namanya, anggota bursa atau broker kan nantinya yang mendaftarkan ke bank untuk pencatatan rekening dananya, itu bukan ke C, karena itu sifatnya nanti di fatwa ke C itu hanya menganjurkan, Mas. Jadi tidak memaksa. Tapi kalau rekening efek itu kan memang domainnya ke C ya. Nah, sehingga ke C sudah punya komitmen untuk itu. Sekali lagi, ketika menggunakan SOTS, otomatis rekening dananya, rekening efeknya dijamin syariah, dan juga kita dimudahkan tadi loh, tidak perlu melakukan seleksi pribadi, ya, seleksi diri sendiri yang menyeleksi berdasarkan ketetapan DES yang dikeluarkan oleh OJK. Kalau yang konven, kita kan harus seleksi sendiri. Ya, kalau kita tahu bahwa saham tertentu udah keluar atau tidak, itu kan capek ya. Nah, karena capek, boleh jadi kalau kita males, akhirnya kita tabrak aja yang haram juga kan, Mas. Nah, itu. Ya, karena orang kan tergoda juga, Mas, ketika ngelihat saham-saham yang wah lagi naik sahamnya, tergoda, padahal itu konven. Ketika diklik bukan SOTS, ya bablas, kebeli kan. Tapi kalau SOTS otomatis terfilter. Nah, seperti itu. Walaupun di SOTS itu juga ada 2 akun, Mas ya. Akun konvennya dan akun syariahnya. Itu tujuannya. Kalau sahamnya itu keluar dari DES, kan tertutup tuh di SOTS. Nah, maka dialihkanlah ke akun yang konvensional, sehingga masih bisa diperdagangkan. Alasannya seperti itu, Mas. Mungkin juga untuk lebih memudahkan sistem ya, atau masih memberikan peluang godaan iman, siapa tahu nih orang mau juga transaksi konven. Ya, gitu. Sekarang ini belum ada yang fully syariah ya, yang sistemnya hanya syariah. Selalu umumnya menawarkan 2. Jadi yang syariah dan yang konven. Jadi bahasa Qur'annya itu masih fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, gitu ya. Jadi masih menawarkan yang fujur dan menawarkan yang takwa. Disinilah kita kuat-kuatan iman, gitu kan. Tapi bukan berarti harus ditinggalkan sama sekali ya, Ustadz ya. Kalau nggak salah ada kaidah fikihnya itu, Ustadz ya. Ya, mala yutroku kulluhu la yutroku kulluh. Meski belum bisa sempurna kayak bank, ada yang unit syariah, ya asuransi unit syariah, belum full syariah, ya memang idealnya yang full syariah. Tapi jangan sampai kemudian kita menuntut fully, tapi sulit terrealisir, akhirnya semuanya konven. Lebih baik yang pelan-pelan lah, unit dulu, ya produk dulu, nah lama-lama nanti akhirnya menjadi full syariah. Dan saya juga senang dengan komitmen negara ini ya, dalam peraturan perundang-undangnya juga ada planning gitu loh, Mas. Misalnya bank nanti 2023 sudah nggak ada yang uus, asuransi 2024 atau 2025 nggak ada yang uus. Nah, ini kan mengikuti tata cara dakwah Islam ya, at-tadrij, bertahap gitu kan. Kalau maunya pengennya sekarang juga 100%, kalau enggak ya nggak pernah terwujud gitu kan. Yang namanya syariah, nah akhirnya 100% konvensional. Tadarruj fil hukmi ya, Ustaz ya. Jadi bertahap ya dalam at-tadrij, ada at-tadarruj fil hukm. Ya. Oke, Ustaz. Tadi kalau nggak salah yang tadi Ustaz sebutkan fatwa KSE itu di fatwa DSN MUI nomor 124 ya, Ustaz ya. Jadi kalau teman-teman nanti fatwa, mau ya. Jadi ya, kalau betul. Cek terkait penerapan prinsip syariah terkait pelaksanaan layanan dan penyimpanannya itu nanti bisa dicek di fatwa DSN MUI nomor 124 garis miring DSN strip MUI garis miring 11 Romawi garis miring 2018 ya, Ustaz. Gitu. Iya. Oke, Ustaz. Ustaz, masih ada pertanyaan lagi nih, mungkin bisa dijelaskan. Yeah. Tadi kan kita di awal tadi kita diskusi tentang analisa ya, Ustaz ya, analisa saham ya. Nah, ini Ustaz, ada teman kita masih kesulitan nih, masih belajar tadi yang Ustaz bilang tuh. Masih belajar nih analisa saham nih. Nah, kita ikut aja nih saran dari analis perusahaan, sekuritas gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Iya, namanya sekuritas. Gitu. Ya, sekuritas itu kan menawarkan ya, menawarkan. Nah, kalau kamu mau mengikuti saya, beli ini. Namanya menawarkan kan boleh dipilih, boleh tidak ya. Tapi
segala risiko yang terjadi kita juga harus siap menanggung itu gitu. Nggak masalah, secara syariah nggak masalah, karena dia mengarahkan tentu tidak asal, pasti dia termasuk ahlinya. Bahwa ada kemungkinan meleset, yaitu namanya analisa manusia ya. Ya itu berarti dia masih manusia mas kalau meleset itu ya. Kalau nggak pernah meleset nanti dia merasa jadi Tuhan kan. Kita ngikuti ya nggak masalah, nggak ngikuti nggak masalah, itu opsional aja. Oke, jadi sifatnya boleh ya Ustadz ya. Karena Iya, memang dari rekomendasi itu nggak asal keluar rekomendasi saja, pasti ada analisis juga di situ ya Ustadz ya. betul. Nggak ada, Ya. kecuali kalau ada motif menjerumuskan mas ya. Hmm. Misalnya kita tahu track record konsultannya yang di AB atau apa di broker tertentu ini kayaknya nggak amanah nih. Dia suka menjerumuskan misalnya. Kalau diketahui itu ya tentu saja kita kalau yakin bahwa bahwa konsultan tersebut suka menjerumuskan ya wajib kita menghindari mas. Tapi kalau enggak ya prinsip dasarnya boleh. Oke, baik baik Ustadz. Oke Ustadz. Nah ini saya mencoba membuka fatwa nih Ustadz nih. Ini Mm-mm. ada penjelasan di fatwa ini, tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Tindakan Ustadz ya. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Fatwa nomor? syariat. Fatwa nomor 80 Ustadz. Oke, gimana? Mungkin kita nggak akan bahas satu-satu, mungkin ya teman-teman kan nanti mau baca juga nih fatwanya Ustadz nih. Mungkin beberapa aja ya, kayak misalnya ini ada pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang mengandung unsur goror, doror, riba. Nah, di sini ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya tadlis, Ustadz gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nggak Ustadz? Tadlis itu seperti apa sih gitu? Ya tadlis itu gampangannya ya. Kalau kita trading saham itu, kita kan biasanya membuka prospektus ya. Prospektus perusahaan ini atau laporan keuangannya ya. Laporan keuangan. Nah, kalau dia ngumpetin tuh, laporan yang dilaporkan itu yang tidak sebenarnya, itu masuk kategori tadlis, Mas. Gitu. Atau dia memberitakan yang sebenarnya dia itu lagi rugi, Mas. Tapi kemudian diberitakan bahwa perusahaan ini untung gitu. Padahal sebenarnya rugi. Nah, ini juga bagian dari tadlis itu. Itu menyembunyikan cacat ya. Yang berisiko jadi tadlis itu kan sebenarnya arti yang pas itu adalah menyembunyikan cacat. Sebenarnya ya saham itu cacat. Nah, sebenarnya di goreng-menggoreng itu juga ada tadlis, Mas. Goreng-menggoreng saham itu ya. Sebenarnya saham ini nggak bagus. Tapi kemudian dilakukan goreng-menggoreng. Nah, konsepnya apa? Najasi. Memang goreng-menggoreng itu model dari bai'un najas ya. Tapi di dalam najas itu juga ada unsur tadlisnya. Nah, ada penyembunyian cacat sehingga orang tertipu oleh saham yang digoreng itu. Jadi lebih ke misleading information ya Ustadz ya. Jadi informasi yang tidak Ya, benar. kalau yang di fatwa itu ada namanya misleading informasi yang dol wa adol ya, sesat dan menyesatkan ya. Dan itu banyak sekali loh Mas ya. Banyak sekali tuh di ketika kita trading itu makanya penting juga tuh. Biasanya ada menu berita ya. Ada menu berita itu perlu kita baca hati-hati. Kadang berita itu banyak yang hoax juga kan. Memang sengaja dibuat gitu untuk menaikkan pamor saham tertentu. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, karena itu ada SOTS yang memberikan opsi konsultan nih. Menurut konsultan ini begini, ini begini, ini begini. Nah, kita lihat nih, umumnya para konsultan itu yang di AB itu merekomendasikan yang mana. Nah, itu kan, itu ada juga instrumennya itu, sehingga memudahkan kita untuk memilih ya. Tapi sekali lagi, jangan kemudian kita takut transaksi, ini pesan saya nih Mas ya. Karena memang transaksi saham itu rumit, tapi jangan kemudian kita menjauhi. Karena kalau menjauhi ya umat Islam akhirnya tidak menguasai ekonomi ya. Nah, di antara basis ekonomi ada di bursa efek ini. Karena itu nawa itu saya Mas ketika pertama kali belajar itu trading itu tujuannya itu. Saya nggak mau jadi penonton.
dan saya tidak mau yang kerjaannya mencaci maki. Umat Islam itu nggak punya kekuatan ekonomi ini, sementara tidak beraksi gitu. Walaupun di awal-awal ada kerugian, ya biasa, itu namanya belajar. Tadi yang saya katakan ya, kerugian dalam konteks belajar tidak masalah, tapi jumlahnya jangan gede-gede dulu. Nanti kalau sudah jantungnya udah kuat ya, nah, meskipun merah semua, kuat, dikir, lama-lama jadi hijau sahamnya. Nah itu kan perlu tuh mental yang seperti itu. Kadang kalau masih awal-awal tuh kan, waduh, takut begini-begini, akhirnya dijual. Padahal prediksinya nggak lama kemudian naik lagi kan. Nah seperti itu. Jadi terburu-buru gitu. Anggaplah diskon ya saat kalau lagi turun ya. Iyalah, sabar aja, yang bawa tasbih aja sambil zikir kan. Nah. Oke Ustaz, mungkin terakhir Ustaz ya. Kita sudah menuju jam 5 sore Ustaz. Wah, mungkin cepat teman-teman sekali. nggak kerasa ya Ustaz ya. Mungkin teman-teman yang mau mempersiapkan berbuka puasa ini, takutnya udah nggak konsentrasi kalau kita teruskan lebih lanjut gitu. Mungkin terakhir aja Ustaz nih. Nah sekarang kan ini Ustaz, ada pertanyaan nih. Sekarang banyak ada beberapa program-program filantropi ya yang digawangi oleh perusahaan sekuritas, seperti misalnya wakaf saham seperti itu Ustaz. Saham. Nah itu seperti apa sih Ustaz hukumnya gitu, wakaf saham? Ya, kebetulan saya di awal-awal kajian wakaf saham ya diundang oleh Bursa Efek. Nah sebenarnya kalau mau diuraikan Mas, ini bisa sejam 2 jam Mas, gitu ya, rinciannya. Tapi singkatnya seperti ini. Nah wakaf saham itu ada 2 model ya. Ada yang diwakafkan itu dividennya Mas. Jadi ketika menghasilkan dividen itu dipercayakan kepada nadir wakaf tertentu, nah untuk dikelola. Artinya yang diwakafkan adalah dividennya. Ada juga yang diwakafkan adalah sahamnya. Nah sahamnya. Nah, namun ketika diskusi di Bursa Efek, wakaf ini ada 2 kemungkinan kan? Ada yang mu'aqqad, ada mu'abbad. Ada yang wakaf selamanya, artinya sahamnya udah dipindahkan selamanya, ada yang sementara. Nah, Bursa Efek untuk saat ini memilih yang mu'abbad, yang bukan mu'aqqad. Nah, yang mu'aqqad cukuplah yang tadi aja, wakaf dividen tadi ya. Jadi kepemilikannya secara administrasi tetap miliknya pemegang saham tadi, tapi dividennya sudah diwakafkan. Nah, itu secara syariah tidak masalah Mas untuk diwakafkan. Mengapa? Karena saham itu masuk kategori mal, harta kan ya. Nah, wakaf itu kan objeknya harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, kalau memang merujuk ke Umar dulu tanah kan. Nah, ketika dalam perkembangannya ternyata uang pun boleh kan. Ketika uang boleh cash wakaf gitu. Ketika uang itu boleh diwakafkan, saham juga boleh. Ada pertanyaan loh Pak, saham itu kan naik turun. Lah emang uang nggak naik turun? Uang juga kan nilainya bisa naik turun, sama aja. Hanya memang ketika saham itu diwakafkan sahamnya, perlu didampingi oleh manajer investasi yang ahli Mas, untuk menjaga nilai saham. Sehingga ketika tren saham